Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Rahayu, dan rekan saya Zikrisha. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang perkembangan kedudukan mata pelajaran geografi di Indonesia dan kedudukan mata pelajaran geografi di kurikulum 2013. Dinamika geografi. Sejarah menyatakan bahwa geografi pernah dikembangkan oleh ahli dengan latar belakang ilmu bervariasi, mulai dari Russell yang ahli botani, kemudian Sauer dengan latar belakang sosiologi. Ketertarikan terhadap geografi untuk mengkaji muka bumi kemudian menerbitkan eksemplar geografi berbeda paradigma, yakni determinisme dan posibilisme. Ketertarikan ahli dari disiplin lain lumrah terjadi dalam perjalanan pengembangan ilmu, tentu saja akan berpengaruh pada teori yang dibangun, sebagaimana Russell sebagai pelopor determinisme dan Sauer dengan aliran posibilisme. Geografi memiliki subdivisi geografi fisik yang mempelajari faktor fisik yang menjadi lingkungan hidup manusia, dan geografi manusia mengkaji perilaku dan aktivitas manusia. Pendidikan geografi di Indonesia. Pendidikan geografi memiliki peran strategis dalam pendidikan di Indonesia untuk mengenalkan variasi dan distribusi sumber daya, mengenalkan Indonesia secara utuh sebagai modal pemersatu bangsa, dan menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tak kenal maka tak sayang, melalui pendidikan geografi diharapkan mampu untuk mengenalkan Indonesia secara utuh kepada seluruh anak bangsa, sehingga menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki Indonesia sebagai satu negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, sosial, dan sumber daya. Memahami pengembangan geografi melalui pendidikan di Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan variasi sosial, ekonomi, dan budaya. Geografi memiliki peran penting untuk memahami kekayaan bumi dan keanekaragaman sosial budaya Indonesia. Kajian geografi tentang Indonesia juga disandingkan dengan konteks keruangan dan kelingkungan dalam ranah pergaulan pada tataran wilayah regional, Asia Tenggara, Asia Pasifik, Asia Afrika, dan wilayah yang lebih luas pada skala global. Pendidikan geografi dengan kajian aspek geosfer meliputi alam dan manusia, memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat secara aktif dengan lingkungan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran geografi diharapkan mampu membuat peserta didik memiliki wawasan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, membawa peserta didik mampu mengaplikasikan secara terampil JIS untuk kehidupan yang lebih luas, serta membawa peserta didik memiliki kemampuan dan kemauan untuk selalu berorientasi berkompetisi di tingkat global. Selanjutnya, kedudukan mata pelajaran geografi di kurikulum 2013. Mata pelajaran geografi dalam kurikulum 2013 dikelompokkan pada rumpun mata pelajaran peminatan ilmu-ilmu sosial, sehingga kajiannya diarahkan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh dinamika alam fisik. Mata pelajaran geografi ditetapkan memiliki 4 buah kompetensi inti atau KI, yaitu kompetensi aspek menghayati dan mengamalkan ajaran agama, kompetensi aspek afektif, kompetensi aspek kognitif, dan kompetensi aspek psikomotor. Ruang lingkup mata pelajaran geografi dalam kurikulum 2013 meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dasar geografi dan langkah-langkah penelitian geografi terhadap fenomena geosfer. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika geosfer. Yang ketiga, kondisi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, dan energi alternatif.
Yang keempat, sebaran barang tambang di Indonesia berdasarkan nilai strategisnya. Yang kelima, mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan kajian geografi. Yang keenam, dinamika dan masalah kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan. Yang ketujuh, keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional dalam konteks interaksi global. Yang kedelapan, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam, bidang pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata. Yang kesembilan, pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kesepuluh, pengetahuan dan pemanfaatan citra penginderaan jauh, peta, sistem informasi geografis untuk kajian pembangunan. Selanjutnya, pola persebaran interaksi spasial dan perwilayahan dalam perencanaan pembangunan. Kajian kondisi geografis negara maju dan negara berkembang untuk terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan. Berdasarkan kurikulum 2013, langkah pembelajaran geografi yang tepat adalah dengan pendekatan belajar proses saintifik yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati adalah kegiatan belajar dan lingkungannya melalui indera penglihat, pembau, pendengar, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek. Yang kedua, menanya, yaitu kegiatan peserta didik untuk mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, suatu proses tertentu. Yang ketiga, mengeksperimen, yaitu kegiatan mengumpulkan data melalui kegiatan uji coba dan mengumpulkan data sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan disimpulkan. Yang keempat, mengasosiasi, yaitu kegiatan peserta didik untuk membandingkan antara data yang telah diolah dengan teori yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan atau ditemukannya prinsip dan konsep penting. Yang kelima, mengkomunikasikan, yaitu kegiatan peserta didik dalam mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, uji coba, dan mengasosiasi. Posisi mata pelajaran geografi dalam kurikulum 2013. Pada mata pelajaran SMP dan MTS, posisi geografi tidak memungkinkan dimunculkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran IPS karena dianggap lebih sesuai. Tapi posisi geografi dalam IPS SMP sesungguhnya sangat strategis dan dominan karena geografi ditetapkan sebagai platform kajian IPS. Dalam mata pelajaran SMA atau Madrasah Aliyah, geografi untuk jenjang SMA dan Madrasah Aliyah ditetapkan menjadi bagian dari kelompok mata pelajaran peminatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi dan mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.